Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar sebagai syarahnya, yaitu kitab Tausyekh. Malam ini di kitab Khulasoh yang Bapak pegang, yaitu di halaman 172. Halaman 172 baris ketiga ada kalimat faslun fi ahkami sholatil istisqa. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita mulai saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin ya Allah. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, silakan diperhatikan 172 baris ketiga paslun. Paslun ini sebuah pasal fi ahkami sholatil istisqa, menerangkan hukum-hukum sholat istisqa. Istisqa adalah sulasi mazid, diambil dari fi'il madhi istasqa yastasqi istisqaan. Sulasi mujarradnya adalah saqaya. Saqaya itu siraman, ditambahkan dengan alif dan sin yang bermakna lisinil istif'ali jama'ani sayuratin wijdani li talabin sayuratin wijdani. Saqaya siraman, istisqa meminta siraman.
Salat istisqa adalah salat yang meminta siraman hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan pada pasal ini tidak cuma salatnya saja, lihat di layar, wa ma yata'allaqu biha, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan salat istisqa. Ayat talbis suqya, yakni meminta siraman setiap miring hujan minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta siraman hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara istisqa. Tolong dicatat, ketika kita meminta kepada Allah hujan dengan cara istisqa, bukan dengan cara ngurungin kodok, bukan dengan cara ngurungin ayam, bukan dengan cara motong ayam di pinggir laut dan sebagainya, bukan, sama sekali bukan. Ini kadang-kadang bangsa Indonesia masih ada yang percaya dengan hal-hal yang begituan. Minta hujan, melakukan ke gunung, melakukan ritual dan lain sebagainya, itu kesesatan. Yang punya hujan itu Allah, maka kita mintanya hanya kepada Allah, bukan gunung yang punya hujan. Maka tidak dibenarkan mintanya ke gunung, bukan. Gunung saja basahnya disiramin oleh Allah. Indah hajatihim, ketika manusia butuh hujan, ilaiha lahum, untuk manusia, untuk hamba ibad, awli gharihim, atau untuk hewan-hewan kita, untuk kambing kita, untuk ayam kita, sapi kerbau kita. Itu istisqa. Namun yang luput dari pelajaran kita, mungkin ini yang tayang di layar. Selama ini kalau kita bicara istisqa, pasti identik dengan sholat. Padahal lihat di layar, fal istisqa salah satu anwa'in. Istisqa itu ada 3 model. Adnaha, paling rendahnya istisqa adalah mujarradud doa, manusia umat berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu juga sudah istisqa. Habis sholat berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan, itu istisqa. Wa awsatuha, yang pertengahan, ad-du'a khalfa sholawati, berdoa setelah berbagai macam sholat, baik sholat wajib walau naflan, walaupun sholat sunnah, itu juga istisqa. Wa fi nahwil khutbatil jum'ah, dan di dalam khutbah Jumat, kena rukun khutbah yang kelima di dalam Jumat ada doa limaslahatil muslimin, maka doa Jumat ini kita fokuskan minta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Itu juga istisqa menengah. Namun wal afdal, yang lebih utama istisqa itu adalah ayyakuna bisolati wal khutbati, kita ramai-ramai melaksanakan sholat dan khutbah istisqa. Bukan cuma khutbah Jumat, tapi khutbah istisqa. Itu ada 3. Doa biasa, doa habis sholat, sholat dan khutbah. Wa sholatul istisqa masnunatun, dan sholat istisqa itu adalah sunnah.
Tetapi lihat di layar, sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Salat istisqa itu sunnah muakkad, bukan ghair muakkad, tetapi sunnah muakkad. Itu pun malam ya'mur bihal imam, selama tidak dianjurkan oleh imam, selama tidak dianjurkan oleh pemangku negara, selama tidak dianjurkan oleh menteri agama, selama tidak dianjurkan oleh pemerintah, maka melaksanakan sholat istisqa hukumnya sunnah muakkadah. Wa illa, jika menteri agama sudah menganjurkan, jika pemangku negara sudah menganjurkan, jika pemerintah sudah menginstruksikan dengan surat resminya, instruksi kepada seluruh bangsa agar melaksanakan sholat istisqa, maka sholat istisqa hukumnya wajibat menjadi wajib. Nah, ini firman Allah, atiullaha, kita harus taat kepada Allah, wa atiur rasul, kita juga harus taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, kita juga harus taat kepada pemerintah yang terpilih. Tanpa perintah dari pemerintah sunnah muakkadah, tapi kalau sudah ada perintah dari pemerintah, maka sholat istisqa yang asalnya sunnah berubah menjadi wajibat wajib. Ini fungsinya pemerintah. Itulah sholat istisqa itu berlaku baik sunnah maupun wajib limuqimin, bagi orang yang ada di kampung halamannya, orang yang bermukim. Wa musafirin, berlaku juga bagi orang yang musafir, sedang dalam perjalanan, indal hajati, ketika membutuhkan air, gara-garanya, alasannya, min qita'i ghaisin, lantaran terputusnya turun air hujan, au aini ma'in, atau mata air, wa nahwi dzalika, dan umpamanya yang demikian. Kalau sudah terjadi hujan terputus tidak turun-turun beberapa bulan lamanya, sampai aini ma'in, sumber mata air pun kering, atau dan lain sebagainya, maka pemerintah sebaiknya mengeluarkan surat perintah edaran kepada bangsa untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai perhatian kepada rakyatnya. Bahkan karena pentingnya sholat istisqa, kalau di sini jelas sekali ya, in kotok air gaisin, putusnya hujan, au aini ma'in, atau sumber air yang sudah mati, warna widalik kamalu hatimul ma'i, seperti air tiba-tiba rasanya asin, au qillatihi, atau sedikitnya air persediaan tidak mencukupi, baisul yakfi, wa inna kana muhtajul lidzalika ta'ifatun minal muslimin qalilatan, walaupun yang mengalami itu tidak semua muslim, tidak semua bangsa, tidak semua rakyat, hanya sebagian saja yang mengalami, seperti hanya di Sumatera saja yang kekurangan air, hanya di Jawa Timur saja yang kekurangan air, hanya di satu titik saja kekurangan air. Pemerintah mestinya bayusanil al-istisqa, mestinya sudah turun edaran. Lihat tayangan-tayangan emak-emak nyari air sampai berkilo-kilo jalan kaki,
yang diambil dapatnya cuma sejerigen. Kasihan, bagaimana bisa tenang sholat? Bahkan kena pentingnya sholat istisqa wa du'atu, dan boleh diulangi sholatul istisqa. Sholat istisqa itu sanian, yang kedua. Bahkan sholat istisqa, kalau sekali sholat belum juga turun hujan, maka turunkan surat perintah edaran yang kedua, kita ulangi sholat istisqa yang kedua kalinya. 2 kali sholat istisqa belum juga turun hujan, karena dosa bangsa ini mungkin terlalu banyak kepada Allah sehingga Allah belum mau mengijabah, maka wa aksara min dzalik, lebih banyak dari 2, 3 kali diulang, 4 kali diulang, silahkan. Sholat istisqa diulang berkali-kali. Kenapa ini? Illam yusqau hatta yuskihimullah, selama jika mereka belum diberi hujan, diulang sampai berapa kali, tidak ada batasan pengulangan. Batasannya hatta yuskiyahumullah, sampai Allah memberi air hujan kepada bangsa. Silahkan ulang, ulang, dan ulang. Maka karena kepentingan bangsa ini, payak muruhum nadban, maka harus memerintahkan kepada mereka dengan perintah sunnah al-imamu, yaitu imam. Maka imam harus memerintahkan kepada bangsa untuk melaksanakan sholat istisqa. Siapa imam? Kal qadi, seperti qadi wal muta, dan orang yang ditaati perintahnya, menteri agama, pemerintah, dan lain sebagainya, memerintahkan kepada bangsa untuk sholat istisqa, dan juga memerintahkan bertaubat kepada bangsa. Perintah taubat kepada rakyat. Hebat kali ya, kalau ada surat edaran dari pemerintah ditandatangani oleh Presiden Jokowi bahwa rakyat Indonesia harus bertaubat karena banyak dosa. Masya Allah, mantap Pak Jokowi ya. Ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, perintah taubat kepada rakyat. Jangan-jangan rakyat bikin surat balik perintah taubat kepada presiden. Dengan taubat. Kenapa taubat? Karena terjadinya kemarau panjang itu sebagai peringatan dari Allah bahwa terlalu banyaknya dosa, terlalu banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah mengingatkan manusia dengan cara tidak memberikan hujan kepada manusia. Itu sebagai peringatan dari Allah. Karena at-taubatu minad dzanbi, taubat dari dosa itu wajibatun, itu wajib. Wa taubatu minadz dzanbi wajibatun, taubat
dari perbuatan dosa itu wajib. Auran amarul imamu biha aula, apakah pemerintah itu memerintahkan tobat atau tidak, tetap manusia harus tobat. Tobat itu dari berdosa al-fi'liyati, perbuatan kita, pola hidup kita, wal qauliyati, dan pola bicara kita, gaya bicara kita juga mungkin tidak berkenan dalam pandangan Allah. Bisyurutnya salas, taubat itu ada 3 syarat. Enggak cukup dengan saya tobat, enggak. Itu tobat, cuman ngomong tobat si cepot. Taubat yang sesungguhnya bisyurutnya salas, taubat ada 3 syaratnya. Yang pertama, wayan nadamu fil madi, menyesal telah melakukan kesalahan di masa lalu. Syarat yang pertama, nyesal dulu saya nggak sholat, nyesal dulu saya salah, nyesal dulu saya maksiat. Yang kedua, wal khuruju minat talabbusi biha fil hal, saat kita sudah menyesal dan mulai saat itu, mulai hari itu, mulai detik itu stop perbuatan maksiat, stop meninggalkan sholat, move on, berubah total. Yang ketiga, wal azam alla ya'uda ilal ma'asi fil mustaqbal in tayassara minhu. Yang ketiga, kita niatin bahwa sejak ini ke depan, azam, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Itu yang disebut taubatan nasuha. Tapi kalau tobatnya cuma di mulut saja, tobat, itu tambahan taubatnya bukan taubatan nasuhan, tapi taubatan sambelan. Nyoel sambel pedas, nyoel lagi enggak? Nyoel lagi, tetap aja nyoel lagi. Itu taubatan sambelan. Nah, ketika imam sudah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, wa yalzamuhum imtisalu amrihi, dan wajib kepada mereka, wajib kepada manusia, wajib kepada bangsa, imtisalu amrihi, melaksanakan perintah imam. Kama aftabihin Nawawi, sebagaimana yang dipidatokan, yang dipatwakan oleh Imam Nawawi. Dan lihat di layar, fayasiru shaumu bi amrihi wajiban. Maka kalau sudah pemerintah turun tangan, bikin surat edaran perintah melaksanakan sholat istisqa, maka di dalamnya diawali dengan taubat, maka taubat hukumnya wajib kena atas nama pemerintah. Dan juga sebelum melaksanakan sholat istisqa, ada hal-hal yang berhubungan dengan sholat istisqa, yaitu puasa, maka puasanya hukumnya wajib. Fayasiru shaumu bi amri wajiban, maka kejadiannya puasa dengan adanya surat perintah dari pemerintah, puasa hukumnya wajib. Oleh karena wajib, wajibu fi tabniyut, tetap itu niati bain tarakahu asima, maka kena puasa itu sudah hukumnya wajib, maka niatnya harus disetar dari malam hari. Bukan puasa sunnah yang bisa niat walaupun sudah siang hari.
Wa taubat, dan taubat minadzanbi wajibun, taubat dari dosa itu wajib. Amarul imamu bi amla, apakah diperintahkan oleh imam dengan taubat atau tidak, tetap taubat itu hukumnya wajib. Dan karena wajibnya taubat, kabar baiknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-taubatu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Kalau orang mau taubat atas perbuatan dosa, maka dosanya dihapus sebagaimana dia tidak pernah berbuat dosa itu. Subhanallah. Selanjutnya, perintah pemerintah menyangkut was-shadaqati, dan memberi sedekah. Sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bi aqalla ma yantaliqu alaihil ismu. Sedekah sesuai dengan kemampuan. Yang kaya sedekahnya banyak, yang menengah sedekahnya sedang, yang miskin sedekahnya sedikit. Tapi setiap kita harus melakukan sedekah. Perintah yang keempat dari pemerintah adalah wal khuruju minal mawalimi, dan keluar daripada para zalim lil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Orang-orang zalim berhenti dari kezalimannya, orang-orang jahat berhenti dari kejahatannya, orang-orang yang tidak jujur berhenti dari kelicikannya, karena terjadinya lambat hujan karena perbuatan mereka yang zalim lil ibad, kepada hamba. Wa masolahatil a'da, dan berdamailah dengan sungguh-sungguh jika ada perselisihan paham, jika ada permusuhan, maka secepatnya berdamai. Karena permusuhan antara sesama manusia itu membuat hujan tidak diturunkan oleh Allah. Epi adawati ghairillah wa hadza min jumlatil khuruj minadz zalim. Kalau itu sudah dilakukan sejak ada surat edaran pemerintah sebagai perintah kepada rakyatnya, yang pertama taubat barang-barang taubat massal, yang kedua sedekah massal, yang ketiga khuruj minal madzalim massal, yang ke masalitil a'da massal, berdamai salaman massal. Nah, mau melaksanakan sholat istisqa, puncaknya wasyami salasati ayamin, semua bangsa berpuasa 3 hari. Mulai kapan? Qabla mi'adil khuruji, sebelum tiba perjanjian keluar. Dijanjikan oleh pemerintah istisqa akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Maka tanggal 13 Agustus masyarakat sudah harus puasa. 14, 15, 16, 3 hari puasa. Tanggal 17-nya puasa hari keempat, fayakunu bihi arba'ata ayamin, maka jadi berpuasa dengannya 4 hari. Summa yakhruju fil yaumir rabi, pada hari keempat sambil berpuasa manusia pada keluar semua dari rumah menuju sebuah lapangan, menuju sebuah tempat, menuju Monas untuk melaksanakan sholat istisqa.
siyaman dalam keadaan berpuasa, kumpul, ghairil mutatayyibina tidak memakai wangi-wangian. Jangan ada yang pakai minyak wangi, karena ini kita lagi darurat, derita masal. Wala mutazayyinina, dan tidak memakai pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus simpen saja. Bal yakhrujuna, tetapi mereka keluar fi siyabi billatin, memakai pakaian yang usang, pakai pakaian yang jelek. Bimuhaddatin, dengan huruf ba titik satu muskarrarin wa dzalin mu'jamatin, dan dal yang bertitik sakinatin sukun. Wahia siabi bidlah adalah mayal basu min siabil mahinah, itu pakaian yang dipakai dari baju pakaian kerja. Waqtal khuruj, waktu keluar dari waktu amal. Wastikanatin, jalannya menuju Monas dengan menundukkan kepala. Khusyu'in, yakni khusyuk wa huwa hudurul qalbi, jalan dengan penuh perhatian. Wa sugunil jawarih, anggota tubuh tidak macam-macam. Wa khotbis saut, suara rendahkan, jangan teriak-teriak. Wa yuradu bi aidan bitadzallul, menghinakan diri di hadapan Allah supaya permintaan istisqa-nya diijabah oleh Allah. Wa yakhrujuna ma'ahu sibyan, dan keluar bersama-sama mereka anak-anak kecil, anak-anak di bawah. Wasyuyukh, dan orang-orang tua diajak. Wal ajaizu, dan nenek-nenek juga dikerahkan. Nggak mampu jalan, naik odong-odong, yang penting kumpul. Wal bahaimu, yang punya binatang tuntun kambingnya, bawa kucingnya, tuntun sapinya. Sampai di sana baru wa yusalli bihimul imam, pemerintah memimpin sholat, melaksanakan sholat istisqa rakaataini, 2 rakaat. Kasolatil idaini, seperti sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Fi kaifatiyah, dalam cara-caranya, minan ibtitahi, membaca ibtitah, wa ta'awudhi, dan membaca ta'udz, wa takbiri sab'an, membaca takbir 7 kali, fi rakaatil ula, pada rakaat pertama, wa khamsan, dan takbir 5 kali, fi rakaatis saniyati, pada rakaat yang kedua, birab yadaihi, dengan sambil mengangkat tangan. Setelah selesai sholat, baru summayah tubuh khutbah. Bagaimana khutbahnya? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini kiranya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.